Halo guys, kami dari kelompok Akad Istisna. Perkenalkan, nama saya Rizky Sefriando. Aku Nabila Habibah Rabdi. Saya Dian Putri Intana. Saya Rika Agustina. Baiklah, kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai akad istisna. Berikut materi-materinya. Pengertian istisna. Istisna adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen. Dalam istisna, pembeli disebut mustasnik dan penjual disebut sya'ni. Jadi, secara sederhana, istisna itu dapat dikatakan sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua membuatkan suatu barang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak pertama dengan harga yang disepakati antara keduanya. Oke, selanjutnya kita bahas dasar hukum istisna. Nah, dasar hukum istisna ini dapat kita lihat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yang dimana berdasarkan ayat ini para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil yang kuat dan sahih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis akad istisna. Jenis-jenis dari akad ini ada dua, yaitu ada akad istisna klasik yang dimana akad ini melibatkan dua pihak yang mengadakan kontrak, yaitu antara pembeli dan penjual. Lalu yang kedua ada akad istisna paralel, di mana bentuk dari akad ini yaitu antara pemesan dengan penjual yang kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual memerlukan pihak lain sebagai penjual. Nah, mekanisme dari akad istisna klasik sendiri yaitu yang pertama, pelanggan menghubungi produsen untuk membangun aset tertentu. Lalu yang kedua, pelanggan membayar harga pembuatan secara tunai atau angsuran sesuai kesepakatan mereka. Dan yang terakhir, setelah proses manufaktur selesai, pabrikan mengirimkan aset yang telah selesai kepada pelanggan pada tanggal pengiriman. Lalu selanjutnya, mekanisme dari akad istisna paralel, yaitu yang pertama, nasabah yang ingin membeli aset tertentu untuk diproduksi atau dibangun dan mendekati bank syariah untuk pembiayaan. Lalu, bank syariah sebagai penjual mengadakan akad dengan nasabah dan harga ditentukan sebagai biaya bank ditambah margin keuntungan. Lalu, bank syariah sebagai pembeli menandatangani kontrak istisna paralel dengan kontraktor untuk membangun aset sesuai spesifikasi yang disepakati dengan pelanggan. Selanjutnya, bank syariah membayar biaya konstruksi kepada kontraktor dalam akad istisna kedua. Setelah proses manufaktur selesai, bank syariah menyerahkan aset kepada pelanggan pada tanggal pengiriman. Lalu yang terakhir, nasabah membayar harga aset istisna kepada bank syariah dalam bentuk angsuran sesuai kesepakatan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada rukun istisna. Rukun istisna di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, penjual atau sani. Yang kedua, pemesan atau mustani. Yang ketiga, ijab qabul. Dan yang keempat, objek akad. Yang mana kita masuk dari yang pertama. Penjual adalah pihak yang berkomitmen untuk membuat atau memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dengan pemesan. Penjual memiliki kewajiban untuk menghasilkan barang sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui. Yang kedua yaitu pemesanan atau mustani. Pemesanan adalah pihak yang memesan atau meminta penjual untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Selanjutnya adalah ijab qabul. Dalam konteks akad istisna, ijab qabul digunakan untuk menyatakan kesepakatan antara penjual dan pemesan. Proses ijab qabul ini harus dilakukan dengan jelas dan tegas. Dan yang keempat ada objek akad atau masnu.
Objek akad istinah adalah barang yang akan dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan pemesan. Hal yang penting adalah objek akad harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan akad. Selanjutnya yaitu syarat dari istisna, yaitu yang pertama adanya kesepakatan atau ijab kabul, yang kedua spesifikasi objek akad yang jelas, ketiga harga dan pembayaran, keempat setiap pihak paham akan hukum, yang kelima ada keleluasaan dalam melakukan jual beli, dan yang terakhir yaitu saling ridho dan tidak mengingkar janji. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengaplikasian istinah. Di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, aplikasi dalam industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, akad istinah dapat digunakan untuk memesan barang-barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan ingin memesan mesin produksi dengan spesifikasi khusus, maka akad istinah dapat digunakan untuk transaksi ini. Yang kedua, penerapan dalam pembangunan infrastruktur. Dalam proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau gedung-gedung publik, akad istinah dapat digunakan untuk memesan barang atau material yang dibutuhkan dalam proyek tersebut. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi mikro. Akad istinah juga dapat digunakan dalam pemberdayaan ekonomi mikro, seperti usaha kecil dan menengah. Sebagai contoh, seorang pengusaha kecil ingin memesan produk-produk dengan mereknya sendiri untuk dijual kembali. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Akad istinah juga dapat digunakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, sebuah lembaga amal ingin memproduksi pakaian dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak kurang mampu.